membaca Al-Quran. Saya akan baca surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu Qaf dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Qalu lu dibaca mat tabi'i karena dhammah bertemu dengan wawu sukun. Ya abana ya dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Ya abana ba dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Ya abana nah dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Malaka la ta'manna ma dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. La ta'manna dibaca isham. Ala Yusufa wa inna dibaca mat tabi'i karena dhammah bertemu dengan wawu sukun. Wa inna dibaca gunnah karena nun tasydid. Lahu lanasihun. Nah dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Lanasihun. Khun dibaca mat alif sukun karena huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Di bacaan ini, di ayat ini terdapat bacaan saktah, yaitu berhenti sejenak sebelum melanjutkan bacaan selanjutnya. Tetapi ketika berhenti tidak boleh mengambil nafas 2-4 harakat. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Insan ayat 15 dan 16. Terlebih dahulu saya akan membacakan surat Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Wa yutafu tok dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Alaihim bi'aniyatin dibaca ikhfa karena mim mati bertemu dengan ba. Bi'ayatin yang dibaca idgham bighunah karena kasrah tawin bertemu dengan mim. Yang fiddatin dibaca ikhfa karena mim mati bertemu dengan fa. Yang fiddati wa aqwabin dibaca idgham bighunah karena kasrah tawin bertemu dengan ba. Wa aqwabin dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Wa akwabin kanat dibaca ikhfa karena kasrah tawin bertemu dengan kaf. Kanat qawarir. Lafaz qawarir dibaca panjang. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Insan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Lafaz qawarir dibaca pendek. Selanjutnya min fiddatin qaddaruha taqdira. Min fiddatin dibaca ikhfa karena kasrah tawin bertemu dengan qaf. Selanjutnya qaddaruha ha dibaca mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Takdiron qaf dibaca qaqalah karena
sukun. Takdir lafaz ro-nya dibaca tarkib. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim aman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Saya akan menjelaskan tajwid di surat Fussilat ayat 44. Yang pertama, walau ja'alnahu, walau termasuk bacaan madlin karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf lam yang berharokat fathah. Selanjutnya, walau ja'alnahu, nun di sini disebut juga dengan bacaan mad alif mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Selanjutnya, Qur'anan disebut juga dengan bacaan mad bedal karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Qur'anan nun di sini disebut dengan bacaan izhar sebab huruf nun berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya, a'jamiyyan, ya di sini disebut dengan bacaan idgham bi ghunna karena huruf ya berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf lam tasydid. Selanjutnya, a'jamiyyan laqaf, qaf di sini disebut dengan mad tabi'i karena qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Selanjutnya, laula, lu di sini disebut dengan bacaan mad tabi'i karena lam berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Selanjutnya, laula disebut dengan bacaan mad alif karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Selanjutnya, laula disebut dengan bacaan mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya yaitu fussilat ayatuh disebut dengan bacaan mad bedal karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Selanjutnya, fussilat ayatuh disebut dengan bacaan mad tabi'i karena huruf ya berharokat fathah setelah tidak bertemu dengan hamzah. Selanjutnya, a'jamiyyun wa arabiyyun disebut dengan bacaan tashil karena terdapat dua hamzah yang berjejeran. Untuk membaca hamzah pertama itu biasa, sedangkan hamzah yang kedua yaitu samar-samar. Selanjutnya, a'jamiyyun disebut bacaan idgham bi ghunna karena ya berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu tasydid. Selanjutnya, wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu, lilladzi disebut bacaan mad tabi'i karena zal berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah. Lilladzina amanu disebut bacaan mad bedal karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dulu daripada huruf mad. Selanjutnya, amanu hudan wa shifaa, amanu disebut dengan bacaan mad tabi'i karena huruf nun berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Selanjutnya, amanu mati di sini disebut dengan bacaan idgham bi ghunna karena zal berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu.
Selanjutnya yaitu hudan wa syifa, disebut dengan bacaan mad wajib mutasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya walladzina la yu'minun, walladzi disebut dengan bacaan alif lam syamsiah. Walladzina huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah. Selanjutnya walladzina disebut juga dengan matopi karena huruf zal berharokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya la yu'minun disebut juga dengan matopi karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya la yu'minun disebut juga dengan bacaan matopi karena nun berharokat domah bertemu dengan wawu sukun. Selanjutnya fi adanihim disebut juga dengan bacaan mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kata. Selanjutnya adanihim disebut juga dengan bacaan mad bedal karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah didahului dari huruf mad. Nihim disebut juga dengan bacaan matopi karena zal berharokat fathah bertemu dengan alif. Nihim disebut juga dengan bacaan za safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Wa alaihim waqtu disebut juga dengan bacaan qalqalah sughra karena huruf qalqalah qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Selanjutnya alaih disebut juga dengan bacaan idgham yakuna karena huruf ra berharokat karena huruf alif karena huruf ra berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf wawu bertasydid. Selanjutnya wa alaihim disebut juga dengan bacaan madlin karena ya sukun didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Selanjutnya alaihim, him di sini disebut juga dengan bacaan izhar safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain. Selanjutnya aiman disebut juga dengan bacaan mad iwad karena mim berharokat fathah tanwin dan diwakafkan. Selanjutnya ulaika disebut juga dengan bacaan mad wajib mutasil karena huruf bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yunadawna min makan disebut yuna disebut juga dengan bacaan matobi karena nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Dawuna disebut juga dengan bacaan matobi karena zal berharokat domah bertemu dengan wawu sukun. Mim makanin disebut juga dengan bacaan idgham bighunah karena huruf nun sukun bertemu dengan mim tasydid. Maka di sini disebut juga dengan bacaan matobi karena kaf berharokat fathah bertemu dengan alif. Makanin ba'id disebut juga dengan bacaan ikhlas karena nun harokat kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba. Ba'idin disebut juga bacaan mad adil sukun karena huruf mad jauh sebelum huruf yang diwaqaf. Ba'id disebut juga dengan bacaan qalqalah kubra karena huruf qalqalah zal diwaqafkan. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatun anja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di
qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadkhulu Allahi la'allakum tuflihun. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat Al-A'raf ayat 69. Yang pertama, ajibtum. Ajib di sini disebut juga dengan bacaan qaqalah sugro karena di ayat tersebut dapat diketahui ada huruf ba yang dimatikan di tengah. Anja'akum disebut bacaan ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa di sini adalah jim. Ja'akum bacaan mat wajib mutasil karena pada hamzah bertemu dengan huruf mat. Selanjutnya dzikrum mir rabbikum. Dzikr disebut juga bacaan izhar safawi karena mim mati bertemu selain dengan huruf mim dan ba. Selanjutnya dzikrum mir rabbikum. Dzikrum disebut juga bacaan idgham yakunah karena pada kalimat ini mim mati bertemu dengan tanwin. Mir rabbikum mir disebut juga dengan bacaan idgham bilakuna karena nun mati bertemu dengan tanwin dengan huruf idgham bilakuna, yaitu huruf idgham bilakuna di sini adalah ra. Rabbikum ala rujulin minkum. Rabbikum disebut juga dengan bacaan idgham safawi karena nun mati bertemu selain mim dan ba. Ala rujulin disebut juga dengan bacaan mad bedal karena huruf lam ada huruf alif kecil di atas huruf dibaca panjang 2 harakat. Rujulin yang dibaca bacaan idgham bikunah karena nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf idgham bikunah. Selanjutnya minkum dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa di sini adalah kaf yang dibaca dengan. Selanjutnya liyundirahum dibaca bacaan ikhfa hakiki karena nun mati bertemu dengan ab. Selanjutnya wadkhuru idza ja'alakum khulafa. Wadkhuru disebut juga dengan bacaan mat wajib mutasil karena huruf mat bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Selanjutnya idza ja'alakum khulafa disebut juga dengan bacaan idgham safawi karena nun mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Selanjutnya mimba disebut juga dengan bacaan iklaf karena nun mati bertemu dengan ba. Qauminu wazadakum fil haq disebut juga dengan bacaan hakiki karena jelas terutama pada jelas dan bertemu dengan fa dan wawu. Selanjutnya bastata disebut terdapat shin di atas short, itu tandanya bahwa shin di atas dibaca sin, shortnya itu dibaca sin. Selanjutnya fadkur dibaca mat wajib mutasil karena huruf mat bertemu dengan alif. Selanjutnya Allah disebut juga bacaan mat wajib mutasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya Allah disebut dengan bacaan lam alif jalalah karena terdapat kata Allah. Selanjutnya tuflihun disebut juga dengan bacaan idgham safawi karena mim bertemu dengan tuflih karena mim bertemu dengan selanjutnya tuflihun disebut juga dengan bacaan mat alif sukun karena mat tabi'i di akhir kalimat dibacanya 1-2 harakat.